Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat-sobat semua? Saya habis beres-beres ruang tamu dan sekarang rencananya mau masak. Bukan rencana, memang harus ya masak. Ini di ruang tamu jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang seperempatan ya. Kita masak dulu. Semoga sobat-sobat dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusan dan dibukakan pintu rezekinya. Hari ini saya mau bikin cheese buat minuman ya, milk cheese gitu, buat campuran minuman, buat stok di kulkas. Nah ini saya pakai keju cheddar dari Kraft ya, dipotong 2 dulu terus diparut. Nah kayak gini aja, terus udah diparut dikasih susu. Kejunya saya pakai 1 batang, terus dikasih susunya 200 ml. Pertama 200 ml dulu ya, terus diaduk-aduk, dipanaskan sampai si kejunya meleleh. Setelah meleleh, ini kalau udah meleleh, ini saya aduk-aduk dulu, nggak di atas kompor ya, diratain dulu. Terus di atas kompor diaduk-aduk sampai tercampur rata dan si kejunya leleh. Kalau udah kejunya leleh, dikasih tepung maizena 1 sendok makan yang dicampur dengan sedikit air susunya. Terus diaduk-aduk lagi sampai agak kental. Diaduk cepet ya kalau udah pakai maizena. Soalnya kalau nggak diaduk cepet, kalau udah pakai maizena itu nantinya menggumpal ya. Ini saya masih belum pakai maizena. Kalau udah pakai maizena diaduk cepet. Terus dikasih susu lagi 300 ml sama dikasih kayak cream cheese gitu tapi yang bubuk ya, bubuk cream cheese sekitar 5 sendok makan. Diaduk-aduk lagi sampai tercampur dan konsistensinya, kekentalannya sesuai yang kita inginkan aja ya, seperti kayak gimana gitu. Nah ini masih kentalnya kayak gini ya, sih baru kejunya aja dicairkan kayak gitu. Ini tuh simple tapi gurih, enak banget. Jadi kalau misalnya kita mau bikin minuman jus strawberry atau apapun itu, di atasnya dikasih milk cheese ini enak ya, homemade, nggak usah beli mahal gitu. Nah ini maizenanya dicampur susu aja. Yang 300 ml itu yang susu yang buat terakhir nanti dicampurin. Ambil sedikit, diaduk-aduk, masukin ke situ. Jadi nggak usah pakai air lagi gitu biar tetap gurih. Gimana cuaca di tempat sobat-sobat? Kalau saya alhamdulillah lagi cerah nih. Jadi buat nyuci segala macem bisa kering deh. Nah ini setelah cream cheese powdernya masuk, diaduk-aduk terus sampai tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, masukin susu yang sisa 300 ml itu. Jadi total saya pakai susu UHT-nya 500 ml. Pertama 200 ml dulu. Dan setelah tercampur dengan cream cheese powdernya, baru dimasukin lagi yang 300 ml-nya. Itu juga harus udah bener-bener diaduk rata ya, udah halus gitu, jangan sampai masih ada yang gerendel-gerendel gitu. Tuh yang itunya diaduk-aduk aja tadi harusnya si bubuk itunya cream cheese-nya disaring sih, ini saya nggak disaring. Nah diaduk-aduk tuh yang gerindil-gerindilnya bisa ditekan-tekan kayak gitu sampai tercampur rata. Kalau tadi disaring sih kayaknya enggak ya. Nah kalau udah, masukin deh sisa susunya. Udah selesai. Alhamdulillah ini tuh ya jadi 2 toples dan bisa dijadiin stok ya, simpan di kulkas. Untuk kekentalan sesuai dengan selera sobat-sobat sekalian. Maaf ya kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat-sobat. Saya sekedar share kegiatan sehari-hari aja. Kebetulan hari ini bikin dulu cream cheese ini. Bukan cream cheese, milk cheese gitu buat bikin minuman. Tapi ini buat stok dulu, saya belum bikin minumannya.
Nah, ini setelah susu yang 300 ml-nya dimasukin lagi, diaduk-aduk dengan cream cheese-nya ya, di atas api yang kecil banget. Nah, diaduk-aduk terus sampai kental. Kalau kentalnya masih belum sesuai harapan, disimpan lagi di atas api, diaduk-aduk lagi ya. Kalau udah sesuai dengan yang selera sobat-sobat, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Enggak di atas api ya. Apinya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya ini belum kental, di atas api lagi biar sampai kekentalan yang diinginkan. Nah, ini saya icip-icip dulu ya kurang apa, terus saya tambahin sedikit garam ya, seujung 3/4 sendok lah, seujungnya banget gitu sendok teh. Nah, terus diaduk-aduk lagi. Nah, ini kentalnya tuh udah berjejak ya, baru ini udah bisa dipergunakan. Atau mau dipanasin lagi sebentar juga nggak apa-apa. Nah, sampai kayak gitu, ini tuh udah pas ya. Kalau udah selesai, siapkan toples yang udah disterilkan dulu ya, toples kaca. Nah, ini alhamdulillah jadinya 2 toples kayak gini. Selamat mencoba. Ini baru buat stok dulu ya, saya belum bikin minumannya. Insya Allah di video selanjutnya saya bikin minumannya untuk temen milk cheese-nya. Nah, ini saya beres-beresin dulu kompor bekas barusan masak-masak sama bikin milk cheese-nya. Mau minta ditemenin si bungsu beli keperluan-keperluan yang masih kurang buat besok pagi bikin sarapan. Nah, ini tuh ya, dapur tuh kalau kita pulang dari mana atau selesai masak pasti senang ya kalau misalnya ngelihat dapur udah kinclong, bersih, jadi ke kitanya juga enak ya, adem, enggak jijik gitu, nggak ngerasa bikin olahan makanannya juga kan kalau dapur kotor bikin ilfeel ya. Orang mana mau gitu ngemil-ngemil makanan yang kita buat kalau misalnya dapur kita berantakan atau kotor. Lanjut, saya berangkat dulu ya, ditemanin si bungsu mau beli keperluan buat nanti pagi, besok pagi maksudnya. Ini mau beli kol dan beli susu buat nanti bikin martabak. Makasih buat sobat-sobat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum.